belakang hanya dengar saja. Dengar saja dan jangan ada komentar. Yang boleh bicara adalah yang di depan ini. Ya, kalau tidak bisa maka saya akan hentikan sidang ini. Kita tunda lagi nanti, ini lebih lama lagi. Seperti itu. Bahwa perlu diingat bahwa pengadilan memastikan bahwa saksi yang didengar di persidangan tidak dibawa ke sana. Ya, jadi Bapak orang dengar saja. Nanti penggugat dulu, nanti tergugat juga punya saksi datang. Mau 20 orang silakan, tapi datang. Ya, sidang perkara nomor 248 PDT 2016 PNJ Kurang antara Polres Mingwe dan kawan-kawan lawan Jansen Mingwe dibuka dan terbuka untuk umum. Hadir kuasa dari penggugat dan tergugat ya. Jadi agenda sidang hari ini adalah saksi dari pihak penggugat. Berapa orang saksinya? 4 orang. 4 orang ya. Silakan dihadirkan. Surya, ada KTP ya Bapak? Bapak itu kalau bisa kalau mau berdiri di ujungnya di tengah atau duduk kalau ada kursi yang kosong. Jopi Taime, lahir di Pabesar tanggal 23 bulan 11 tahun 1952. 52 atau 62? 52. Jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Ipat Gunung, RT 005 006, Desa Sentani Kota, Kecamatan Sentani, agama Kristen, wira swasta. Bapak yang satu, Yosafat Elway, lahir di Sere 02/03/1937. Sudah sesepuh. Laki-laki, alamat di Jalan Biskor Posti Sentani, RT RW 002, Kelurahan Desa Sere, Kecamatan Sentani, agama Kristen. Bapak kenal siapa yang namanya Kores Mingwe? TN Kores Mingwe. Kenal? Kalau Yos Mingwe, Sios Mingwe tinggal di karyawan BUMN, tinggal di BTN Lembah Kuliah. Kenal. Kalau Birke Birens Mingwe, tidak kenal. Kalau Jansen Mingwe, kenal. Ada hubungan keluarga kan? Yang mana? Hubungan keluarga yang mana? Oh, hubungan kekerabatan ya? Iya.
Tapi kalau keluarga, saudara, adik kakak tidak, tidak. Kalau bapak, dia kenal mana? Saya belum tahu, baru saya kenal. Oh, berkenal. Nama saya tahu. Nama tahu, tapi ini baru lihat orangnya. Baru lihat orangnya. Kalau gue, Sios gue sama Biren gue kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak ada ya. Jadi sebelum diambil keterangannya, bersumpah dulu. Ya. Ada tanggapan dari pihak tergugat terhadap saksi tergugat itu? Tidak ada ya. Bapak dorong semua berdiri. Mari maju ke depan. Bapak tangan kiri di Alkitab. Tangan kiri di Alkitab ya. Katolik, Protestan, angkat dua jari. Bapak Ibu Bapak sekalian ya, bersama-sama ya. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Yang mana dulu yang mau didengar? Yopi Taime. Berarti Pak Yosafat, Bapak di luar. Di luar ya. Ini saksi ini menerangkan menyangkut apa? Baik, yang mulia, saksi ini akan memberikan keterangan terkait dengan batas-batas tanah. Batas-batas tanah ya. Batas-batas tanah ya. Saudara saksi, ini Bapak ini kalau saya lihat bukan baru satu kali di pengadilan, sudah berapa kali ketemu tidak. Jadi tapi kami majelis akan mengingatkan saudara bahwa saudara di bawah sumpah, ya bicara saja yang benar. Yang benar di sini dalam hati Bapak tahu atau dengar atau lihat sendiri, tidak boleh ditambah-tambah. Bukan berarti Bapak dibawa oleh penggugat terus Bapak bantu penggugat, tidak boleh begitu. Karena Bapak di bawah sumpah. Alkitab ini lebih tinggi dari kau punya perkara ini. Ya, Alkitab ini lebih tinggi dari kau masalah ini. Jadi bicara yang benar saja. Ya, saya ingatkan karena kalau tidak benar ancaman juga 7 tahun. Ya, kalau tidak tahu tidak tahu. Ya, saudara saksi ya. Saudara tahu masalah mereka ini, masalah apa? Masalah tanah Ariau. Masalah tanah Ariau. Ini tanah Ariau nama adatnya kan? Kalau jangan ada yang bersuara ya. Kalau ada jangan ada yang bersuara ya. Tanah adat Ariau. Ini nama adatnya. Saudara tahu kan di mana letak tanah Ariau ini? Jalan dulu terus sekitar 500 meter ke bawah. 500-600 meter ke bawah. oh begitu. Jadi dari jalan dulu itu ada 500 sampai 600 meter. Ya, ke bawah. Itu dia masuk di daerah mana? Sentani kah, AB kah? Ini Sentani.
masuk di wilayah Sekani Kota. Tahu batas-batas tanah tersebut? Kalau sebelah utara berbatasan sama apa? Kami warga KME memang berbatasan dengan tanah Riau itu kan sebatas timur saja, tidak ada seluruhan, sebatas timur, batas bagian timur. Jadi kalau utara tidak tahu batasan apa? Itu warga-warga lain. Secara adat saya tidak punya kewenangan untuk berbicara. Tidak, begini. Walaupun Bapak memang bukan adat daripada suku itu, ya toh, tapi paling tidak ini kan, oh, karena itu dia berbatasan sama suku ini, oh, karena itu dia berbatasan sama suku ini. Begitu. Kalau tidak tahu juga tidak apa-apa, tidak tahu. Ya, begitu ya. Jadi bukan berarti Bapak harus saya paksakan, tidak. Ya, saya ulangi lagi Pak ya. Kalau sebelah utara berbatasan dengan apa? Tahukah tidak? Masih tanah Mehuwe. Oh, masih tanah Mehuwe. Kalau sebelah timur berbatasan sama? Itu termasuk kami suku Tani salah satunya. Ah. Baru sederetan suku Tani ada suku Yoku 2. Oh, Yoku 2 juga. Jadi berbatasan sama Yoku 2 juga, sama Taime juga. Berbatasannya. Oh. Kalau sebelah selatan? Ada Palo. Ada berbatasan dengan Palu juga. Dengan? Palo, ada Yoku juga. Ada Yoku juga. Ada Mehuwe juga. Ada Mehuwe juga. Jadi ada Palu, ada Yoku, ada Mehuwe. Kalau sebelah barat? Maaf saya. Sebelah barat. Tadinya sebelah barat. Sebelah barat. Sebelah barat yang berbatasan sama apa? Sebelah barat yang berbatasan dengan Palo, Yoku, itu Mehuwe. Itu Mehuwe itu sebelah barat. Ya. Kalau sebelah selatan? Sebelah selatan masih Mehuwe itu. Masih Mehuwe juga. Itu sudah tahu nggak berapa luas tanah itu? Oh, tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu berapa luas tanah itu ya. Terus kalau saudara tahu itu tanah itu dari mana asalnya itu tanah itu? Tahu nggak? Atau siapa? Atau masyarakat apa yang punya itu tanah di situ? Ya, itu dari dulu setahu saya karena milik Hobong. Oh, tanah milik Hobong. Ini Hobong ini suku kah? Kampung. Kampung. Oh, jadi tanah itu dulu milik kampung Hobong. Milik marga Mehuwe. Marga Mehuwe. Marga Mehuwe. Begitu ya. Tapi asalnya mereka sampai menempati itu Sakti tahu nggak? Saya tidak tahu. Oh, Sakti tidak tahu. Sakti tidak tahu ya. Sakti tahu nggak? Siapa sekarang yang menguasai tanah itu? Sekarang ini. Itu ada Sios, ada Wince. Oh, jadi yang menguasai tanah. Ada keluarga saya juga masih ada di situ. Jadi yang menguasai tanah Tapi bagian ini timur saya. ada Sior, ada Bilsing, dan keluarga juga saksi ada di situ. Keluarga juga ada saksi di situ. Begitu ya. Tahu kenapa mereka bisa? Ini saksi nanti ya. Saksi. Bingung. Tolong saksinya di luar. Ya, di luar. Kalau ada saksi yang mau dihadirkan juga, saya bukan juga jangan sampai ada keberatan. Ya, jangan sampai ada yang menjadi saksi nanti artinya penggugat keberatan karena dia ada tidak.
Tidak ada ya? Saya ulangi lagi. Tadi Bapak mengatakan bahwa ada itu ada sos, ada bilce di situ. Ya, mereka di situ tinggalkan ada rumah. Oh, berarti ada rumah. Tinggal berarti masuk tanah yang menjadi sengketa ini. Masuk. Dari situ masih ada ke bawah ya. Oh, berarti yang bilce tadi itu tinggal sama sios itu bukan tanah yang lo masalahkan sekarang, bukan. Masih di bawah lagi. Oh, masih di bawah. Masih di bawah ya. Itu kalau boleh dibilang itu asal tanah itu dari mana? Kalau Bapak tahu. Memang dari dulu saya tahu dari Itu dikelola oleh keluarga Mehue. Itu kalau kepala sukunya itu siapa namanya Mehue itu? kepala suku Iya. Kores Mehue. Jadi kepala suku itu adalah Kores Mehue. Itu resmi kepala sukunya. selama ini kan dipanggil kepala suku ya saya bisa katakan seperti itu karena saya bukan dari kampung Hong. Oh, Bapak masuk dalam suatu urusan Dewan Adat Suku Setani kan? Tidak. Kalau untuk peradilannya Tidak begitu. oh tidak juga. Tapi Kores Mehue ini memang kepala sukunya. Kepala sukunya ya. Kepala sukunya. Itu tanah itu kosong kan? Banyak masyarakat yang tinggal di dalamnya. Dalam itu dusun sagu itu. Oh, dusun sagu. Jadi di dalam tanah itu belum ada yang tinggal, cuma ada kebun-kebun sagu. Belum ada kebunnya, masih ada kebun sagu ya. Siapa? Tahu nggak siapa yang ambil hasilnya itu atau ini? Tahu nggak saksi? Kalau secara personal saya Tidak tahu. Dan jelasnya itu keluarga Mehue. Keluarga Mehue punya. Keluarga Mehue ini ada dua kelompok kah atau bagaimana kan? Pecah kah atau bagaimana? Itu saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Tapi untuk suku Mehue itu ya, Kores yang tadi itu satu orang saja. Satu orangnya. Dia punya mata rumah apa? Tahu nggak? Apa? Fefuna. Dia punya mata rumah itu. Kalau dia punya kepala suku itu Kores Mehue itu. Ya. Saudara tahu nggak kalau tanah tersebut sempat ada pemerintah mau ganti rugi? Ya, saya tidak tahu kan ini. Saya dengar ini pembayaran tahap ketiga. Oh, pembayaran tahap ketiga. Jadi ini mau pembayaran tahap ketiga. Iya. Kalau tahap pertama dan tahap kedua siapa yang terima barang itu? Uang. Itu kan orang lain dari mana saya mau tahu. Oh, Bapak tidak tahu. Ya? Bapak tidak tahu tidak. Jadi tahap pertama, tahap kedua, Bapak tidak tahu siapa yang terima pembayaran dari pemerintah. Karena saya tidak ada bagian di situ. Tidak ada bagian di situ. Tapi tahu nggak? Ini kalau tanah dibobong itu yang tadi ada masalah dia. Itu dia masuk di kampung ipar besar kan? Dewan adatnya. OB-nya memang terletak. OB-nya memang terletak di situ. Oh, kalau OB-nya dia masuk di kampung ipar besar. Begitu ya? Terletak di wilayah hukumnya. Dia berada di wilayah hukumnya kampung ipar besar. Yang mewakilnya siapa? Franz Albert Yoko. Gitu ya.
Sakti tahu nggak sebelum masalah ini masuk ke pengadilan ini, pernah nggak mereka duduk para adat di OB itu bicara masalah tanah ini, tahu nggak? Pernah satu kali yang saya datang ke Bapak itu ada pembicaraan di para adat di Pakistan, tapi itu perkara yang digelar oleh Dewan Adat Suku Sentani. Oh, jadi yang dia kumpul di para adat itu yang bawa itu adalah Dewan Adat Suku Sentani, yang lebih besar lagi seluruh suku Sentani di atasnya ya. Jadi ada kepala kampung, ada apa? Ada kepala kampung atau kepala suku, terus Dewan Adat Suku apa? Sentani ya. Tapi sebelumnya Dewan Adat apa kampung suku Ifat besar, begitu ya? Itu internal ya. Itu masalah apa kalau waktu itu yang mereka bahas? Ya di belakangnya Polres Lombok ke Ayakse. Nah, kenapa jadi pada waktu itu? Kenapa? Saya pasti pastinya karena saya berpolisi. Karena dari awal saya tidak ikut. Saya ada urusan lain, nanti sementara berjalan dulu, kayak baru saya. Jadi pada waktu itu apa pembicaraannya seperti apa? Waktu di para adat itu? Sudah mengalir ke keputusan. Nah, pada waktu itu mana? Saksi-saksi para saksi yang berbatasan tanah dihadirkan. Terus tanah ini kan di dalam, jadi yang berbatasan di luar khusus untuk orang yang besar itu. Selain dari semua saat itu mengaku bahwa karena dilihat dari prinsip tanah adat, prinsip hak wilayah itu berhubungan langsung dengan kepemimpinan. Iya. Jadi mereka semua sebut Polres. Nah, khusus pribadi saya waktu itu ikut kasih suara juga. Saya bilang ya Polres Meluwe, kami tidak melupakan Jansen Meluwe juga ada di dalam itu. Kalau sebut Polres berarti tidak terlepas Jansen Meluwe. Tidak terlepas juga Jansen Meluwe. Tapi yang sudah tahu, apakah tanah itu milik perorangan kan? Atau masih milik suku besar di dalam situ? Tanah adat itu tanah hak komunal. Satu komunitas punya. Satu komunitas punya. Begitu ya. Jadi tanah itu ibaratnya masih milik masyarakat, sama-sama lah. Begitu ya. Tapi bisa nggak? Sama-sama dalam artian sama-sama marga Meluwe. Iya, yang kita masukkan sama-sama itu agak Meluwe. Bukan Joko datang, Joko bilang dia punya juga bukan. Tapi marga Meluwe. Begitu ya. Memang bisa nggak kalau tanah yang tadi Bapak bilang komunal tadi yang milik masyarakat tadi dimiliki oleh orang bisa nggak? Itu bisa dimiliki kalau misalnya ada hal-hal khusus yang perlu dirasa untuk dilimpahkan, itu bisa. Ataupun kalau ada anggota keluarga yang membuat sertifikat, itu secara otomatis akan jadi hak pribadi di atas tanah hak komunal. Oh begitu ya. Kalau saya tahu saksi tanah ini sudah sertifikatnya atau belum? Itu yang saya tidak pernah. Oh itu yang saya tahu. Jadi itu menurut sapi itu masih tanah komunal, masih milik suku Meluwe. Ya. Itu kalau andai kata sepakat masyarakat di situ, suku Meluwe mau melepaskan ini tanah ini karena pemerintah mau bangun sesuatu di atas tanah tersebut. Tahu nggak bagaimana caranya atau bagaimana biasanya kebiasaan di masyarakat? Ya, semua anggota keluarga, kepala sukunya panggil, semua harus hadir, rembuk bersama dengan saya. Begitu ya. Itu jalan keluar pada umumnya. Jadi kepala suku dan dia punya masyarakat semua atau mau bicara ini, begitu ya? Kalau tidak masyarakat semua, Ona, Abu Afa, yang tua-tua di dalam marga mereka saja begitu. Mana ada itu
Selalu orang tua-tua katakan anak kecil tidak punya hak untuk bicara. Jadi yang tua-tua adat saja. Ahona apa itu yang dipanggil. Gitu ya. Kalau yang Sendengue ini statusnya ini sebagai apa? Tahu nggak, saudara? Aku sendiri-sendiri, jadi saya kurang tahu. Tidak, artinya dia kan sebagai kepala suku kah? Atau sebagai apakah? Atau sebagai apakah? Tahu nggak? Saya sesuai keterangan awal saya cuma tahu namanya. Oh iya. Mana saya lihat Baru lihat orangnya. Dengan nama, tapi baru lihat orangnya. Tapi memang bisa juga kan kita tahu si ini dia kepala suku, kita belum tahu, kita belum lihat, kita tahu namanya. Oh dia kepala suku begitu, kepala suku ini. Dan kita belum pernah kenal orangnya, belum lihat orangnya. Kalau sepengetahuan saksi, apakah memang pengetahuan saksi bahwa saksi cuma tahu namanya, tapi tidak tahu jabatannya kah? Atau bagaimana? Atau hanya cuma sebatas kalau saya tahu yang saya gue? dengar cuma Jansen saya percaya. Oh Jansen. Saya tidak bisa semua sembarang kemana. Begitu ya? Itu tahap ketiga pembayaran ini. Ya. Sudah dilakukan atau belum? Belum. Kenapa? Ya, kan terjadi masalah. Oh, terjadi masalah. Akhirnya pembelinya tidak mau bayar. Selesaikan dulu masalah ini. Selesaikan masalah itu baru bisa dibayar. Bisa dibayar. Gitu ya. Dan waktu di para ada si Om itu tidak ada penyelesaian kan masalah ini ya. Itu ada keputusan Dewan Adat itu. Apa pada waktu itu keputusannya? Tahu nggak? Membenarkan si Polres. Oh, jadi keputusan dari Dewan Adat mengakui hak itu ya. Bahwa itu memang tanah Mewe punya. Begitu. Karena menurutnya di bawah kepemimpinan Polres. Keputusannya begitu. Keputusannya begitu. Keputusan ras Dewan Adat. Pada waktu itu juga kalau dua Ipar besar ada juga pada waktu itu. Iya, beliau ada. Ada juga. Itu yang mengadakan siapa? Dewan Adat Suku Sentani Dewan kah? Adat Suku Sentani. Minta tempat saja di pendopo adat di Bangsa. Oh begitu. Minta saja ya. Memang apakah tidak? Kenapa harus di Dewan Adat tidak diselesaikan dulu di Kampung Ipar Besar? Yang juga dia punya dopolo juga, dia punya perangkat-perangkat juga. Kenapa langsung ke atas? Kalau itu saya tidak tahu, Pak. Oh tidak tahu. Saudara tahu nggak siapa yang mengundang Dewan Adat Suku Sentani untuk datang bicara masalah ini? Saya tidak tahu. Pak. Tidak tahu. Saya kebetulan dikasih undangan untuk hadir juga. Dikasih undangan untuk hadir juga ya. Kalau tergugat ini ya, Pak Jansen ini ya, itu dengan tanah yang sekarang ini, ya itu, ini hubungannya seperti apa dia? Tahu nggak saksi? Memang saksi kan tidak tahu, tapi kan Saya pernah tidak dengar. tahu, tapi memang pernah ada Jansen juga di situ. Iya, maksudnya ada dia di sini, apakah
dia memang bercocok tanam di situ kah? Atau memang dia moyangnya juga di situ dulu kah? Atau bagaimana? Atau dia bagian juga dari masyarakat Tionghoa itu sendiri kah? Atau bagaimana? Saya pernah lihat, tahu lah, ada bapaknya Yansen, ada rumah di sekitar Oh begitu. dengan beberapa keluarga Suegu. Ada juga di rumah yang dia di tanah singketa ini. Ya, tersebut di seluruh karena itu dengan atas jalan masuk. Jadi memang orang tuanya juga ada dulu di situ juga. Ada juga di situ. Gitu ya. Silakan. Ya, saudara saksi ya, saya panggil saksi Bapak Yogi Taime ya. Kalau Bapak Taime jabatannya sebagai apa? Kapasitas? Itu yang berbatasan tanah. Ya. Kalau dalam ini kalau besar ini, Bapak sebagai apa? Saya ketua Dewan Adat. Ketua Dewan Adat. Mungkin lebih pertegas. Sebenarnya siapa yang menguasai objek itu sampai hari ini sekarang? Kalau bilang menguasai, itu kurang tepat. Karena itu terlalu besar sekali, bagaimana bilang menguasai? Ya, maksud saya begini Pak, dasar dari pertanyaan yang sekarang berada di objek itu siapa? Oh, ada di objek itu, ada di bagian kanan dari Ya. objek sengketa itu ada wheelchair, ada small, sampai di bagian timur itu ada keluarga saya juga. Jadi bicara terus ini yang penggugat ya. Pernah nggak Bapak melihat tergugat ini pernah menguasai di objek itu tergugat? Jadi langsung sih tidak ada. Tidak pernah ya? Dulu kan ada bekas-bekas rumah. Jadi kalau sudah ada bekas rumah di situ berarti dia pernah di objek itu. Ya, tadi Bapak bilang kepala suku ya, saya mau tanya untuk pemilihan mekanisme penyusunan dalam kepala suku itu seperti apa? Untuk mekanisme penyusunan kepala suku, penyusunan atau susunan kepala sukunya. Internal sekali. Saya kenal. Internal sekali. Internal bicara sekali. Tadi saksi mengatakan tadi saksi berbatasan dengan apa? Dengan tanah Arjau ini berbatasan dengan sebelah apa? Di sebelah timur. Sebelah timur. Terus juga ada marga Yoku, ada marga Pau di situ. Ada marga Yoku sebelah mana? Sebelah barat ke selatan. Yang saya tanya saksi, suku marga Yoku termasuk saksi itu di kampung mana ya? Itu kampung Timur Besar. Saksi tadi sudah menyatakan menyaksikan langsung pertemuan adat di kampung Timur Besar. Dan tadi menyatakan bahwa itu pemiliknya siapa? Itu pertemuan itu atau Ya. pertemuan hasil lewat adat di kampung Timur Besar itu menyatakan pemiliknya siapa? Tadi saya sudah jawab. Ya, oke baik, saya sudah jawab demikian. Itu apakah pertemuan itu terdiri dari masyarakat kampung terbesar sejarah itu mata-mata rumah tadi, misalnya kampung apa
Palu, Yoko dan sebagainya. Begitu kan? Pihak-pihak yang perbatasan tanah dengan keluarga gue yang menggugat. Oh, dengan keluarga Dewa yang juga. Kalau Bapak Yasin ini ada atau tidak? Ya. Baik, saksi tadi mengatakan bahwa saksi sebagai kepala dewan adat kampung Tempat Besar. Apakah setahu saya saja, apakah Bapak Yasin ini waktu pertemuan itu sudah diundang untuk pertemuan itu? Itu hajatannya Dewan Adat Suku Sungkani, jadi bukan Dewan Adat Tempat Besar. Tapi saksi mengetahui apa? Saksi mengetahui tidak? Kalau mereka dalam perkara, pasti hubungan tergugat diundang semua. Tidak satu pihak saja. Pasti diundangnya. Baik. Saksi, para adat ini maksud ini apa? Itu sedang ada. Ya, di permukaan. Itu sedang ada. Apakah saksi setahu saya selaku ketua dewan adat apakah menurut saksi mengatakan bahwa itu persoalan antara Bapak Polres dengan Bapak Yasin atas persoalan tanah Riau ini? Apakah saksi sebagai selaku ketua dewan adat menilai bahwa dalam pertemuan itu untuk menyelesaikan persoalan tanah antara suku Mehue saja antara Bapak Polres dengan Bapak Polres, apakah secara adat itu sah? Bagaimana? Ada, maksudnya masalah adat. Pertanyaannya kurang jelas. Tadi kan saksi mengatakan ada penyelesaian adat antara Mehue Polres dengan Bapak Yasin di objek Tempat Besar. Apakah sebagai saksi selaku ketua dewan adat Tempat Besar, apakah pertemuan itu sudah sesuai dengan prosedur? Sudah ada ketika ada persoalan pasti dilakukan secara adat itu. Dalam menjawab pertanyaan seperti itu ada sebuah sisi yang biasa dilihat. Salah satu, kalau yang diundang dengan yang menggugat dengan yang digugat salah satu pihak tidak hadir, maka pertemuan itu bisa dikatakan tidak sah. Itu dari satu sisi. Tapi kalau dari sisi yang lain, pertemuan itu bisa dikatakan sah karena dihadiri para saksi yang berbatasan tanah. Para saksi berbatasan tanah itu satu keterangan penting sekali untuk mengesahkan siapa pemiliknya. Jadi kalau yang pihak sebelah mengakui salah satu pihak, seperti itu. Nah, pada waktu itu saksi itu ada di kasus sudah hadir. Baik, terima kasih. Saya mau tanya ketegasan saksi ya. Saksi tadi mengatakan bahwa kepala suku Polres Mehue itu apa? Dikelola oleh kepala suku begitu tanah itu tersebut. Tanah ofisi kita tadi area dikelola oleh kepala suku Polres Mehue. Betul kan? Jangan sampai ada pemahaman yang salah. Ya, benar. Kepala suku ini menguasai, melindungi, pengelola itu semua anggota Bahwa keluarga. semua anggota keluarga. Tapi kepala suku ya. Apakah saya dengar saja atau melihat bahwa Bapak Polres dengan Bapak Sol
sebelum terjadinya persoalan ini, sebelum terjadinya pembayaran ganti rugi tanah adat oleh bupati Kabupaten Selatan. Apakah Bapak tahu, pengetahuan Bapak, sudah pernah Bapak Kores ini melakukan transaksi jual beli tanah, pelepasan tanah dan sebagainya itu Bapak dan Bapak Di bagian atas ada Bapak Kores Mewe. So, Bapak langsung melihat ya? Langsung melihat. Bapak pernah apakah terlibat? ya itu ditandatangani karena di situ ada nama saya untuk ditandatangani. Saya tanda tangan. Oh, Bapak tanda tangan untuk pelepasan tanah sebelum ada Kalau bayar saya tidak banyak. Bapak tidak pernah lihat. Ya. Silakan. Ya. Saudara saksi di awal pertanyaan dari majelis, saudara saksi mengatakan bahwa tanah Ariau adalah milik masyarakat Kobong. Kalau itu milik masyarakat Kobong, apakah dari Ifar besar berhak untuk menentukan bahwa itu sengketa ini berhak menyelesaikan sengketa ini di kampung Ifar besar, sementara saksi mengatakan bahwa ini milik masyarakat Kobong. Bagaimana? Dari sisi dekat wilayah itu bisa, tapi orang umumnya dekat. Apakah itu sah sementara struktur adat di kampung Kobong juga ada? Menurut saksi seperti apa? Struktur adat masyarakat Kobong, kampung Kobong itu ada monofolonya, ada persoalan di bawah. Ya kalau para pihak tidak bisa ambil persoalan itu, lalu kita melapornya ke pihak besar, harus membantu memfasilitasi. Jadi Sifatnya membantu. Ya. Dalam hal ini sifatnya membantu. Ya, membantu Dengan menyelesaikan. demikian berarti itu bukan menentukan bahwa itu milik dari si A atau si B. Saya kan tidak bilang menentukan. Ya, tadi saudara saksi sudah mengatakan bahwa sah. Sekarang struktur adat di kampung Kobong itu memiliki monofolo sendiri. Dengan demikian, putusan mengenai keabsahan milik keabsahan kepemilikan tanah Ariau adalah di dalam struktur adat masyarakat Kobong. Apakah saudara saksi tahu bahwa ada penarikan tanda tangan dari Bapak Kores, surat pernyataan? Dan surat itu pernah dikasih ke saya. Ya, berarti benar ya bahwa saudara Kores MW membuat surat pernyataan bahwa menyatakan bahwa tanah Ariau adalah milik Bapak Jansen MW. Benar. Banyak. Iya. Yang Pak Yansen tanda-tangan juga banyak, Pak Polres tanda-tangan juga banyak. Iya, ada itu. Saya tidak bisa membenarkan salah satunya. Apakah saudara saksi tahu bahwa putusan Dewan Adat Sentani, Dewan Adat Suku Sentani, Dewan Adat Sentani yang diketuai oleh Bapak Demas Mokoro, putusan yang menyatakan bahwa tanah Ariau adalah milik Bapak Jansen MW. Apakah saudara saksi tahu? Saya tidak tahu. Itu keputusan di tingkat lain. Iya, putusan dan Dewan Adat Suku Sentani adalah putusan di atas semua Dewan Adat yang ada di Sentani, karena itu membawahi semua itu dia sebagai payung, sehingga seharusnya putusan Dewan Adat, putusan sidang adat dalam Dewan Adat Suku Sentani itu menjadi sah, karena dihadiri juga oleh semua, seperti yang saksi katakan, kalau dihadiri oleh
wilayah hukum adatnya sendiri, struktur kepemimpinannya sendiri, masyarakatnya sendiri. Jadi tidak bisa diklaim langsung oleh Dewan Adat begitu, Dewan Adat Suku Sentani langsung begitu saja. Situ ada kesalahan-kesalahan. Bisa saksi menjelaskan masyarakat adat dari Polres Mehuai di mana? Saya dari Ivan saya tidak tahu itu. Karena sesuai dengan audio yang sekarang dari saya tahu itu mereka menurut. Tapi soal keluarganya Polres, soal keluarganya apa yang saya tidak tahu. Saya tahu karena yang disebut menurut itu ya itu satu. Apakah Polres Mehuai menurut saksi, apakah Polres Mehuai itu orang umum atau orang tua besar? Ya gue yang benar itu gue yang hukum. Kalau Bapak Polres juga dari hukum, Pak Yansen juga dari hukum. Jadi saksi, setahu saksi apakah ada tanah riau ini sudah ada permasalahan? Maksudnya oleh sengketa ya? Sengketa. Tentunya pasti ada. Jadi pembayaran tahap pertama, tahap kedua dilakukan. Setahu saksi siapa yang membuat permasalahan tersebut? Biasanya yang melepaskan tanah. Maksudnya apakah itu dari Ivan besar atau dari hukum? Yang melakukan pelepasan itu Sos Mehuai, Polres Mehuai yang melakukan pelepasan. Karena buktinya kan dibayar ke Polres. Maksudnya begini, tanah riau ini termasuk dalam wilayah hukum dari Ivan besar. Itu tadi saya sudah. Terhadap tanah tersebut untuk yang sahannya, siapa yang harus menandatangani surat pelepasan itu? No follow. Atau dari hukum? Harus kerasukan, no follow. Agak sulit juga untuk saya menjawab. Harus jawab. Tanah ini adalah milik hukum. Tentang penyelesaian sampai dari Dewan sekarang menyangkut singkatan penyelesaian sengketa. Seharusnya pertama-tama apabila ada masalah ini seharusnya dibawa kemana? Apakah langsung ke Dewan Adat Sentani atau di orang hukum sendiri yang menyelesaikan? Biasanya langsung tergantung orang yang nanti mau perkara itu kemana. Tapi rasionya ya di kampung sendiri. Apakah apabila penggugat merasa bahwa jika dihukum tidak berhasil tanpa sepengetahuan penggugat, dia bisa langsung ke tingkatan yang selanjutnya?